Hai, Assalamualaikum. Nama saya Asyifa Maulida Putri dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura terletak di tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Kudungga yang merupakan kepala adat yang berpengaruh. Sebelum mendirikan kerajaan ini, Kudungga diketahui belum memeluk agama Hindu. Setelah agama Hindu masuk, Kudungga merubah sistem pemerintahan menjadi kerajaan. Setelah Kudungga wafat, kerajaan dipimpin oleh sang anak yakni Asmawarman. Ia dinobatkan sebagai raja dengan cara Hindu dan diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Semasa memimpin, ia dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Ketika ia wafat, anak laki-lakinya Mulawarman yang melanjutkan pemerintahannya. Di masa ini juga, Kerajaan Kutai mendapatkan masa kejayaannya. Mulawarman dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah kerajaan ini. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur, sehingga rakyatnya bisa hidup sejahtera dan makmur. Selain itu, ia juga dikenal dengan raja yang arif dan bijaksana. Dia pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, sehingga namanya ditulis dalam yupa peninggalan Kerajaan Kutai. Kondisi ekonomi pada masa Kerajaan Kutai sangat didukung oleh lokasinya yang sangat strategis, yaitu di dekat Sungai Mahakam. Dengan lokasinya yang strategis, membuat kegiatan ekonomi bertumpu pada kegiatan perdagangan dan perlayaran di sepanjang sungai tersebut. Selain itu, ekonomi di Kerajaan Kutai juga bergerak pada bidang pertanian dan peternakan. Dari bidang pertanian dapat menunjang kegiatan perdagangan, sementara pada bidang peternakan dibuktikan dalam isi yupa yang isinya yaitu raja pernah memberi 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, yang artinya peternakan pada masa itu benar-benar maju. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Kutai menunjukkan bahwa masyarakat Kutai telah terpengaruh oleh peradaban India, terutama kalangan keluarga kerajaan. Pada dasarnya, masyarakat Kutai menerima unsur budaya yang datang dari India. Meskipun begitu, sebagian besar masyarakat Kutai masih berpegang kepada kepercayaan warisan leluhurnya. Runtuhnya kerajaan mulai terjadi kala dipimpin oleh raja yang bernama Maharaja Dharma Setia. Ia diketahui meninggal dalam peperangan melawan Raja Kutai Kertanegara yang ke-13, yaitu Aji Pangeran Anung Panji Mendapa. Peperangan ini terjadi pada abad ke-16. Selanjutnya terjadi perpindahan tampuk kekuasaan di mana Kerajaan Kutai Martadipura diambil alih tampuk kepemimpinannya oleh Kerajaan Kutai Kertanegara. Pada tahun 1365, Kerajaan Kutai Kertanegara berubah menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Ada 7 prasasti yupa yang ditemukan dan menjadi bukti sejarah Kerajaan Kutai. Semua prasasti ditulis dalam bahasa Palawa dan bahasa Sanskerta. Salah satu prasasti tersebut ditulis oleh Mulawarman dan isinya menceritakan tentang 3 penguasa di daerah tersebut. Sekian penjelasan tentang sejarah Kerajaan Kutai. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitralwi dari kelas 10 MIPA 4 absen 8. Saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Langsung saja ke yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan kedua tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Di tepi Sungai Citarum yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jaya Singawarman adalah seorang pendeta yang berasal dari India. Ia mengungsi ke Nusantara karena pada saat itu wilayahnya diserang oleh Kerajaan Magarada. Saat tiba di Jawa Barat, ia meminta kepada Raja Dewa Warman untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapat persetujuan, Raja Jaya Singawarman membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama Tarumanegara berasal dari 2 kata, yaitu Taruma dan Negara.
Nagara yang artinya negara atau kerajaan, dan Taruma yang berasal dari kata Sungai Citarum yang merupakan tempat dibangunnya kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial politik kerajaan Tarumanegara terbilang sangat maju, dapat dilihat dari daerah kekuasaannya yang begitu luas. Sejak berdiri, kerajaan Tarumanegara mendapati 3 generasi dalam kemajuannya dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan raja ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Seorang pendeta dari Kashmir mengatakan bahwa agama yang dianut oleh rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Raja Jayasingawarman kemudian meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi. Dan tahtanya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Dharmawarman. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Tarumanegara ini. Namun, namanya tertulis di naskah Wangsakerta yang bercerita tentang kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kedua yaitu puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara. Nama raja dari kerajaan Tarumanegara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Brima Prakarma Surya Maha Purasa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh raja ini. Dalam sejarah Tarumanegara tertulis, kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Kerajaan Tarumanegara juga menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Ternyata, perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, sungai-sungai ini menjadi sarana memperluas kekuasaan di Jawa Barat. Secara tidak langsung pula, sungai-sungai ini membangkitkan perdagangan dan perekonomian di Tarumanegara. Selanjutnya adalah mengenai prasasti-prasasti mengenai kerajaan Tarumanegara. Keberadaan kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari 7 buah prasasti yang berkisah tentang sejarah kerajaan Tarumanegara. Sebagian besar prasasti-prasasti ini ditemukan di Bogor. Kebanyakan prasasti itu adalah berisi huruf Palawa dan huruf-huruf Ikal yang diartikan merupakan sejarah mengenai Tarumanegara dan kehebatan dari raja mereka, yaitu Raja Purnawarman. Dan yang paling penting adalah prasasti Tugu. Prasasti ini menjadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman. Prasasti ini disebutkan mengenai pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau setara dengan 11 km. Namun sayangnya, kejayaan kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Dalam catatan sejarah, kerajaan Tarumanegara mundur akibat adanya pembelaan dari raja-raja kecil. Akhirnya, kekuasaan dikembalikan padahal yang dulunya telah diambil oleh raja-raja terdahulu. Tak hanya sampai di situ, muncul pula kerajaan yang baru naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, yang membuat pemberontakan terhadap kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara semakin merosot karena raja terakhir mereka, yaitu Raja Linggarwarman, tidak memiliki putra. Akhirnya, kerajaan Tarumanegara terbagi menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda inilah yang menjadi lanjutan dari Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan oleh menantu dari Raja Linggarwarman. Begitulah sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.